Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Sriatin SPD. Ibu ucapkan selamat datang di pembelajaran daring rumpun sosial pekan keempat. Tema 1, karakter masyarakat. Nah anak-anak, seperti biasanya kalian catat setiap materi yang kalian dapat hari ini di selembar folio bergaris. Kemudian jika sudah, kalian klik link yang tersedia di description box. Setelah itu kalian kerjakan setiap butir soal yang tersedia. Namun sebelumnya, kalian tinggalkan komentar berisi nama, nomor absen, dan kelas sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan pembacaan doa. Doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku yang hebat, jika pada 2 pertemuan sebelumnya kita belajar tentang arti penting Pancasila dan nilai-nilai luhur Pancasila, pada pekan ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau yang biasa dikenal sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri bangsa atau the founding fathers telah menyadari betapa pentingnya dasar negara. Oleh karenanya dalam sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia. Adapun tokoh pemberi gagasannya adalah M. Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada akhir sidang BPUPKI 1 Juni 1945 untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakan. Selanjutnya berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Pancasila menjadi norma dasar sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 1968 yang tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya, tiap sila Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Pandangan hidup berarti cara pandang atau pedoman atau arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya.
Adapun Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai 1. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. 2. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. 3. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. 4. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. 5. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa berarti ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional. Kepribadian nasional. Kepribadian bangsa Indonesia berarti unik, khusus, atau berbeda dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno, di dalamnya terdapat nilai kekeluargaan, kemudian kerjasama yang khas, serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai sumber segala hukum. Sumber hukum berarti sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan, yakni sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup atau P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Eka berarti tunggal atau satu, Prasetya berarti janji atau tekad, Panca 5, dan karsa berarti kehendak yang kuat. Artinya, tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak Pancasila. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Membiasakan diri dalam lingkungan keluarga, misalnya 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. 3. Saling menghormati sesama anggota keluarga. Kemudian yang keempat, saling menyayangi dan melindungi antar sesama anggota keluarga. Dan yang kelima, saling membantu sesama anggota keluarga. Yang keenam, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, kemudian mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga
dan selalu menjaga nama baik keluarga. Adapun di lingkungan sekolah bisa kita lakukan dengan cara menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa dengan baik, menolong teman yang kesulitan belajar, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, kemudian menyelesaikan perdebatan dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, selanjutnya bersikap adil kepada semua teman. Adapun di lingkungan masyarakat, kita bisa lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Adapun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, kita bisa lakukan beberapa hal berikut. Memberikan bantuan pada korban bencana alam dalam berbagai bentuk, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, kemudian mencintai produk-produk dalam negeri, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, dan turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian klik link yang tersedia di description box. Kalian kerjakan soal yang tersedia dengan baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.